jalan ini kali ini dilakukan upaya untuk mendukung putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan ambang batas dan syarat pencalonan usia kepala daerah. Dalam pelaksanaan pendaftaran pasangan calon memedomani putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Yang terpenting adalah proses hukumnya untuk menentukan pada saat ditetapkan atau dilantik itu benar atau enggak. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Ratusan ribu pendemo dari berbagai elemen masyarakat mendatangi komplek MPR DPR RI di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis pagi. Para demonstran menyuarakan penolakan atas RUU Pilkada yang digulirkan oleh DPR. Situasi memanas setelah sejumlah demonstran yang sebelumnya berhasil menjebol gerbang di belakang gedung DPR terus berorasi di tengah pengamanan polisi. Namun, massa tiba-tiba berusaha mendorong dan menembus barikade polisi. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, perdemonstran dipukul mundur oleh polisi lantaran aksi telah melewati batas waktu. Aksi penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada juga terjadi di sejumlah daerah. Di Bandung, Jawa Barat, aksi unjuk rasa mahasiswa dengan aparat kepolisian berujung ricuh. Massa mulai memanas setelah tidak adanya tanggapan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Kericuan pecah saat sejumlah massa melempar batu dan juga botol ke dalam gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Sementara aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah juga tidak berjalan kondusif. Ratusan mahasiswa dari BEM berbagai perguruan tinggi di kota Semarang ini merusak pintu samping utara gedung DPRD. Aparat kepolisian beberapa kali melakukan peringatan, namun karena massa anarkis, polisi terpaksa menembakkan air dari mobil water cannon dan gas air mata. Unjuk rasa juga berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah mahasiswa nekat memanjat pagar dan membakar ban bekas di depan pintu masuk kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sobat saya Abraham Silaban, saya kembali berdiri di Jalan Es Parman di Jakarta Pusat dan melihat bagaimana upaya rekayasa kembali dilakukan. Upaya penutupan jalur ini menuju ke arah Selipi dan Grogol kembali ditutup oleh aparat yang berwenang. Hal ini diakibatkan antisipasi yang harus dilakukan, upaya untuk pengamanan aksi demonstrasi, aksi unjuk rasa terhadap penolakan revisi Undang-Undang Pilkada dan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat dan ambang batas pencalonan kepala daerah. Saya kembali hadir di sini dan melihat betapa paradoks itu terjadi. Setahun silam, demonstrasi dilakukan untuk mengawal ataupun menolak putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi di sini, di sisi lain, bahwa di jalan ini kali ini dilakukan upaya untuk mendukung putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan ambang batas dan syarat pencalonan usia kepala daerah. Tapi yang kami pastikan bahwa ribuan masyarakat dari berbagai elemen hadir di tempat ini. Saya ada di depan, persis di seberang dari gedung DPR, di pagar gedung DPR di Jalan Es Parman. Saya bersama dengan pergerakan, mahasiswa pergerakan, ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, aktivis-aktivis mahasiswa yang tidak hanya datang dari sekitaran Jakarta, namun mereka juga datang dari luar kota. Saya bersama dengan ketua BEM UGM ya, siapa namanya? Nugroho. Dan ini ketua BEM dari UGM.
UPN Jogja. Keduanya datang dari Jogja. Kan kita juga tahu bahwa teman-teman UGM juga berorasi di Yogyakarta ya. Tuh, ada di 5 kota ya. Yogyakarta, Bogor, Jakarta, Surabaya, Malang. Semarang, Medan juga. Medan juga. Ini dengan ketua BEM ya. Dengan siapa namanya? Ferol. Nama siapa? Sajiwo Unes. Dari mana? Unes. Ketua BEM Unes. Dari Semarang. Dari Semarang. Ini datang dari Semarang. Luar biasa. Datang dari Semarang. Dari Jogja keduanya. Belajar dari mana? ITB, Fidela Presiden KM ITB. Presiden KM ITB juga bersama dengan kita hari ini. Mbak Fidela. Ini datang dari Bandung ya. Luar biasa. Dari Saya dari Brawijaya. Malah ketua BEM Brawijaya. Ketua BEM Brawijaya sekaligus badan. Luar biasa. Ini kita contohkan berapa banyak mahasiswa sih? Berapa banyak mahasiswa? Lebih dari 5.000 mahasiswa kita turun hari ini dari pagi sampai siang sampai malam sampai besoknya lagi sampai minggu depan bulan depan sampai DPR menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan undang-undang yang bermasalah. Ini Anda jauh-jauh datang dari Malang. Hidup Rakyat Indonesia. Apa yang mendorong Anda? Dan Hidup perempuan yang melawan. Kami semua beserta kawan-kawan semua mendorong atas kesengsaraan, atas kekacauan, pembajakan legislasi yang dilakukan oleh DPR yang bersama oleh pemerintah Presiden Joko Widodo. Anda dari ITB apa yang ingin Anda sampaikan? Saat ini kita betul-betul harus menjaga demokrasi, menjaga marwah demokrasi dan tidak boleh diam mahasiswa. Oleh karena itu, maka kita harus hingga akhirnya DPR bisa mendengar kita. Dari UNES, dari Semarang mengabarkan bahwa penolakan terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada bukan hanya terjadi di Jakarta, tapi hari ini 5.000 mahasiswa bersama masyarakat sipil turun juga di Semarang. Itu membuktikan bahwa betapa bermasalahnya rencana Undang-Undang Pilkada ini ketika disahkan. Dari Universitas Indonesia. Hari ini kami turun 1.100 mahasiswa kurang lebih. Bentuk kemarahan, kekecewaan karena kami melihat konstitusi sudah semakin ditinggalkan, dihina sehina-hinanya. Sehingga ini bentuk kemarahan kami dan kami pun mengajak seluruh masyarakat sipil untuk terlibat di aksi kami karena kami tidak akan pernah mundur satu langkah pun sampai akhirnya kami bisa memenangkan. Rakyat sudah lama, rakyat kemenangan, saatnya memang rakyat yang menjadi pemenangnya. Dari UPN Veteran Jogja. Oke, kami menyampaikan bahwa di satu sisi kita marah, kita melihat pemerintah, Presiden Jokowi, DPR RI sudah melakukan banyak sekali kesewenang-wenangan dan pada hari ini adanya revisi Undang-Undang Pilkada membuktikan hal tersebut. Tapi di sisi lain, kami berterima kasih kepada DPR RI, kepada pemerintah, karena dengan kebijakan tersebut mereka saat ini langsung mengkonsolidasikan mahasiswa. Kita sudah rindu aksi besar, sudah lama kita tidak melakukan aksi besar ini. Maka kita terima kasih kepada pemerintah sudah membuat masyarakat sipil. Dari UGM apa yang disampaikan? Bahwa negara ini bukan hanya milik satu orang, bahwa negara ini bukan hanya milik satu keluarga, bahwa negara ini bukan hanya milik satu koalisi, bahwa negara ini bukan milik Jokowi, tapi negara ini milik seluruh rakyat Indonesia. Dan kita di sini semuanya melebur bersama untuk membuktikan hal tersebut bahwa rakyat adalah milik rakyat. Dari Unpad. Alma-mater saya nih. Dari Unpad, Ketua BEM Unpad. Siapa namanya? Oke, apa yang ingin disampaikan? Putusan Mahkamah Konstitusi yang harusnya berlaku kepada siapapun di Republik ini, maka sudah saatnya kita mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi melihat bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi konstitusi untuk kepada rakyat, berang terhadap konstitusi. Putusan konstitusi itu sifatnya binding. Oleh karenanya, maka siap saja. Setiap hari kami akan melakukan aksi. Setiap hari akan kami lakukan pelantikan. Dan setiap hari kami akan turun ke jalan. Dan siap-siap saja. Karena kemarin dengan pembahasan RUU Pilkada itu merupakan peringatan perang bagi kami rakyat Indonesia. Ini akan terus dilakukan demonstrasi. Terus dilakukan, tidak hanya berhenti hari ini, tidak akan berhenti hari ini. Gerakan ini akan terus sampai Presiden Jokowi mendengarkan aspirasi dari kami, tidak hanya mahasiswa tapi seluruh elemen masyarakat sipil. Ini dari mana? Kami dari Unsika akan terus membangun eskalasi. Kami akan sampai kepada Unsika, Universitas mana? Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kami akan membangun eskalasi dan akan safari ke kota-kota untuk membuat eskalasi dan membuat langkah-langkah konkret untuk mengalahkan pemerintah yang hari ini mengkhianati konstitusi. Oke,
Profesor terakhir ini kan Ketua BEM yang semua hadir di sini. Anda datang dari luar kota, tentu dengan satu tujuan, ingin menyuarakan apa yang Anda sampaikan di depan gedung DPR hari ini, depan ini. Dan tentu saja apa yang dilakukan ini juga harus dilakukan dengan cara elegan, taat aturan, supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, provokasi dan lain sebagainya, tidak adanya benturan kepentingan ataupun desak-desakan di tempat ini yang justru nanti bisa melenceng dari tujuan mulia dari apa yang teman-teman lakukan. Bagaimana menjaga komitmen itu? Siapa yang mau jawab? Supaya apa yang ada di sini berjalan tertib dan lancar. Yang jelas kita akan berdamai jika memang senayan harus menghentikan pembahasan revisi undang-undang pilkada 1. Kedua, tolong semua media, semua masyarakat Indonesia yang ada di sini tidak direpresi, tidak diinjak-injak. Intinya tuntutan kita dijawab, tuntutan kita dijamin, bukan justru membangkang daripada konstitusi. Kalau Anda bisa bertemu, andai katalah Anda bisa berhadapan-hadapan dengan anggota DPR, Badan Legislasi yang melakukan revisi undang-undang pilkada, apa yang ingin Anda sampaikan ke depan muka mereka? Yang jelas kami di sini membawa suara rakyat. Di sini kami bersatu tidak hanya dari mahasiswa, tidak hanya dari satu universitas, tapi ini adalah gerakan kolektif, bentuk kemarahan dari rakyat, buruh, semua guru honorer, semuanya, mahasiswa semua bersatu. Dan ini adalah momentum yang ingin kita ciptakan, dan kami harapannya pemerintah dan juga rezim sekarang bisa mendengarkan amarah dan juga penolakan dari masyarakat gitu. Jangan tutup telinga, jangan tutup kuping. Wakil rakyat harusnya mendengarkan suara rakyat. Dari UGM, apa yang terakhir yang Anda sampaikan? Tentu, Pak, suara Anda yang memilih Anda adalah kami. Ketika kami kemudian membutuhkan suara Anda, kenapa Anda malah mewakilkan kepentingan oligarki? Kembalilah kepada kepentingan rakyat, karena hanya itulah yang sejatinya harusnya Anda wakilkan. Apa yang dimaksud dengan ini menggunakan topeng badut? Pemerintah ini seperti tadi selalu mengutak senyum-senyum melawak di dalam. Kami kemarin mendengar dalam RUU pilkada pembahasan di balik mereka tertawa. Padahal kita di sini resah dengan pilkada. Mereka seperti badut yang mempermainkan kita. Seakan-akan negara dan masyarakat ini adalah sebuah objek untuk eksploitasi. Bahkan hari ini kami menganggap semua dewan yang ada di dalam sana itu adalah badut yang harus diadili, yang harus mendapatkan keadilan di rakyat ini. Kita harus menegakkan keadilan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Kenapa? Kenapa? Kalau enggak dikeluarin aja dari sini ya. Ya, dikeluarin aja ya dari sini ya. Ah, ambulan. Oke. Pelan-pelan, masih bisa jalan nggak? Ini udah pusat banget wajahnya, masih bisa jalan. Ayo, Ayo. Ya, kasih jalan Pak. Ada yang Medis, ada yang bisa. kasih jalan. Kasih jalan Pak. Dan saya senang sekali pada hari ini, ternyata mahasiswa masih bisa menjadi harapan masa depan negara yang membangkitkan harapan buat rakyat.